Ketika kita berdamai dengan dosa, dalam kehidupan rohani, ada satu kondisi yang sangat berbahaya namun sering tidak disadari, yaitu ketika kita mulai berdamai dengan dosa. Bukan lagi sekadar jatuh dan menyesal, tetapi kita mulai menerima dosa itu sebagai bagian dari hidup kita. Kita tidak lagi melawannya dengan sungguh-sungguh, bahkan mungkin kita mulai membenarkannya. Awalnya, dosa selalu terasa salah. Hati kita gelisah, Roh Kudus menegur, dan kita merasa tidak nyaman. Namun ketika dosa itu terus dilakukan dan tidak dibereskan, perlahan-lahan hati kita menjadi terbiasa. Apa yang dulu mengganggu hati, sekarang terasa biasa. Apa yang dulu kita lawan, sekarang kita toleransi. Inilah titik di mana kita mulai berdamai dengan dosa. Roma 6 ayat 12 berkata, "Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya." Firman Tuhan dengan jelas menegaskan bahwa dosa tidak boleh berkuasa dalam hidup kita. Artinya, kita tidak boleh memberi ruang bagi dosa untuk tinggal, apalagi menguasai. Ketika kita berdamai dengan dosa, kita sebenarnya sedang menyerahkan kendali hidup kita kepada sesuatu yang menghancurkan. Masalahnya, dosa tidak pernah berhenti di satu titik. Dosa selalu berkembang. Apa yang dimulai dari hal kecil bisa menjadi sesuatu yang besar jika terus dibiarkan. Yakobus 1 ayat 14-15 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Ayat ini menunjukkan proses bagaimana dosa bekerja. Ia dimulai dari keinginan, lalu berkembang menjadi tindakan, dan akhirnya membawa kepada kehancuran. Dosa yang tidak dilawan akan semakin kuat dan semakin mengikat. Ketika kita berdamai dengan dosa, kita juga mulai kehilangan kepekaan rohani. Kita tidak lagi peka terhadap suara Tuhan. Kita tidak lagi merasa bersalah seperti sebelumnya. Hati kita menjadi tumpul. Efesus 4 ayat 18-19 berkata, "Dan pengertiannya telah menjadi gelap, dan mereka jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran." Inilah akibat dari berdamai dengan dosa. Kita menjadi jauh dari Tuhan, bukan karena Tuhan menjauh, tetapi karena hati kita yang menjauh. Yang lebih berbahaya lagi, kita bisa tetap terlihat rohani di luar. Kita masih beribadah, masih berdoa, masih melakukan hal-hal yang baik, tetapi di dalam, ada dosa yang kita pelihara. Ada kompromi yang kita izinkan. Ini adalah kehidupan yang terbagi antara Tuhan dan dosa. Namun Tuhan tidak pernah menginginkan kita hidup seperti itu. Dia memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, bukan dalam kompromi. 1 Petrus 1 ayat 15-16 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Kekudusan bukan berarti kita tidak pernah jatuh, tetapi berarti kita tidak berdamai dengan dosa. Ketika kita jatuh, kita bangkit kembali. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan berjuang untuk hidup benar. Kabar baiknya, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Kita tidak harus hidup dalam ikatan dosa. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Tuhan setia. Dia tidak membiarkan kita sendirian menghadapi pencobaan. Dia selalu menyediakan jalan keluar. Namun kita harus memilih untuk mengambil jalan itu. Kita harus memilih untuk tidak berdamai dengan dosa. Mungkin saat ini kamu menyadari bahwa ada area dalam hidupmu yang sudah kamu kompromikan. Dosa yang dulu kamu lawan, sekarang kamu biarkan. Jangan dibiarkan terus. Hari ini adalah kesempatan untuk berubah. Roma 6 ayat 13 berkata, "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup."
Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Tidak setengah-setengah. Tidak terbagi. Ketika kita berhenti berdamai dengan dosa dan mulai melawannya, kita akan mengalami kebebasan yang sejati. Mungkin tidak mudah, tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa. Jangan pilih kenyamanan sesaat yang membawa kehancuran. Pilihlah kebenaran yang membawa kehidupan. Karena dosa mungkin terasa menyenangkan untuk sesaat, tetapi selalu membawa luka pada akhirnya. Sebaliknya, hidup dalam kebenaran mungkin terasa sulit di awal, tetapi membawa damai dan sukacita yang sejati. Mari hidup sepenuhnya bagi Tuhan, tanpa kompromi. Mari berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami berdamai dengan dosa dalam hidup kami. Ampuni kami, ya Tuhan. Tolong kami untuk tidak lagi memberi tempat bagi dosa, tetapi hidup dalam kekudusan di hadapan Mu. Beri kami kekuatan untuk melawan setiap pencobaan dan memilih kebenaran. Pimpin kami agar hidup kami berkenan kepadamu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak yang dikuatkan oleh firman Tuhan.